Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Pastinya baik bukan? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menjadi anak soleh. Oke, udah siap? Yuk kita belajar bersama. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, yaitu membimbing manusia agar memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah SAW adalah teladan untuk umat manusia. Biasa kita sebut dengan uswatun hasanah atau suri teladan yang baik. Semua perkataan dan perbuatan sangatlah terpuji. Sebagai umatnya, kita wajib meneladani akhlak Rasulullah dengan selalu membiasakan berperilaku terpuji. Di antara akhlak terpuji yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah jujur. Kedua, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan keluarga. Itulah di antara akhlak mulia yang harus dimiliki oleh anak yang sholih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 1. Sikap jujur, 2. Hormat kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Sedangkan yang ketiga adalah indahnya saling menghargai. Oke, sudah siap ya adik-adik semua? Sikap jujur. Kejujuran adalah sesuatu yang mahal harganya. Orang yang jujur adalah orang yang memiliki harga diri yang tinggi. Kejujuran seseorang merupakan cerminan dari akhlak yang terpuji. Berikutnya, jujur adalah sebuah perilaku yang berpegang teguh pada kebenaran, yaitu orang yang jujur, ucapan dan perbuatannya selalu benar. Jadi ucapan dan perbuatannya sesuai yang terjadi. Dia tidak mau mengucapkan sesuatu yang berbeda dari kenyataan. Dia juga tidak suka berbohong karena kebohongan merupakan sifat tercela. Orang yang jujur percaya bahwa Allah melihat semua perilaku dan ucapannya. Kejujuran adalah bukti keimanan dan ketakwaan seseorang. Sikap jujur harus diterapkan di mana saja, baik itu di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Jujur tidak mengenal waktu dan tempat. Di mana saja kita berada, kita harus bersikap jujur. Mengapa ya kita harus bersikap jujur? Tahukah adik-adik semua? Ya, 1. Kejujuran menghasilkan kemuliaan. Orang yang membiasakan bersikap jujur dalam kehidupannya akan mulia. Orang lain akan menghormatinya, hidup bahagia, dan Allah akan memberikan derajat yang tinggi di surga. Kalau kita jujur, kita diberi amanah, dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, kejujuran menciptakan perdamaian. Masyarakat yang jujur akan menciptakan kehidupan yang damai, tentram, dan aman. Orang yang jujur selalu menghormati orang lain serta bersikap sopan santun. Kejujuran mempererat tali persaudaraan. Orang yang jujur pasti disenangi orang lain sehingga banyak temannya. Teman adalah saudara. Makin banyak saudara, hidup kita akan makin mudah. Setiap saudara akan saling membantu dan saling menghargai satu sama lainnya.
Oke, yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Manusia itu tidak dapat hidup sendirian. Dia membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Itu sebabnya setiap orang harus saling menghormati. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Karena itu manusia disebut makhluk sosial. Apa adik-adik? Makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Kita lanjut. Sikap hormat harus dilakukan kepada semua orang, baik itu orang tua, orang muda, maupun anak kecil. Mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah yang kedudukannya sama seperti kita. Menghormati orang lain sama saja menghormati diri sendiri. Oke, jujur, hormat menghormati adalah yang tua menyayangi yang muda, dan begitu juga sebaliknya, yang muda menghormati yang lebih tua. Jadi saling sinkron ya. Terus siapa ya orang yang harus kita hormati? Orang yang banyak jasanya kepada kita harus kita hormati. Mereka adalah orang tua, guru, dan anggota keluarga kita. Mereka banyak membantu kehidupan kita. Ayah dan ibu adalah orang pertama yang berjasa kepada kita. Ibu mengandung kita selama 9 bulan lebih dengan penuh kepayahan. Setelah lahir, ibu merawat dan mengasuh kita dengan tiada pernah bosan. Demikian juga ayah. Ayah yang tiada lelah bekerja setiap hari untuk menafkahi kita dan keluarga. Pergi pagi, pulang sore dengan harapan keluarga hidup sejahtera. Meskipun lelah, ayah tetap giat bekerja. Semua itu adalah wujud kasih sayang orang tua kepada anaknya. Mudah kan? Ayah dan ibu adalah orang pertama yang harus kita hormati. Semua nasihatnya wajib kita patuhi sepanjang dalam koridor ketakwaan dan kebaikan. Seorang anak tidak boleh membangkang kepada orang tua atau bersikap tidak sopan kepada mereka. Anak yang membangkang disebut anak durhaka. Apa adik-adik semua? Anak durhaka. Orang kedua yang harus kita hormati adalah guru. Mereka adalah orang tua kita di sekolah. Guru sangat besar jasanya karena membimbing kita menjadi anak yang berilmu. Kita bisa membaca, bisa berhitung, dan memiliki keterampilan. Itu semua berkat jasa dari Bapak Ibu guru yang dilakukannya dengan penuh kasih sayang. Orang ketiga yang harus kita hormati adalah anggota keluarga. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tinggal bersama kita. Bisa adik, bisa kakak, bisa pembantu, kakek, nenek yang tinggal serumah, termasuk anggota keluarga. Kita harus hormat dan patuh kepada mereka. Mengapa demikian ya? Anggota keluarga adalah orang yang setiap hari kita temui. Kita selalu membutuhkan mereka, baik ketika sehat maupun sakit. Sebagai sesama anggota keluarga harus menjaga kerukunan dan kasih sayang. Kita harus hormat kepada kakak karena dia lebih tua dari kita. Jadi kita harus hormat dan patuh. Dengarkanlah nasihatnya dan jangan pernah melawan atau berani kepadanya. Mintalah bimbingan kepada kamu ketika mengerjakan PR atau tugas. Pastinya kakakmu akan dengan senang hati membantunya. Kita harus
sayang juga kepada adik. Karena apa? Karena dia lebih muda dari kita. Bimbinglah dia dengan penuh kasih sayang dan jangan bertindak sewenang-wenang. Kamu harus bisa menjaga contoh bagi adikmu. Berakhlaklah yang terpuji, pasti adikmu akan menirunya. Akhlak terpuji yang ketiga yaitu indahnya saling menghargai. 1. Bagaimana kita menghargai? Yang pertama adalah menghargai pendapat. Di mana saja ketika kita mengadakan musyawarah, biasanya banyak yang berpendapat. Dari beberapa pendapat tersebut harus kita hargai. Kemudian kita simpulkan mana yang terbaik dari beberapa pendapat tersebut untuk kita pakai bersama. Yang kedua adalah menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tidak boleh menyebabkan pertengkaran atau permusuhan. Setiap pendapat harus didengarkan dan dihargai. Kita tidak boleh ya menyalahkan pendapat orang lain. Perbedaan pendapat harus dimusyawarahkan untuk mencapai keputusan bersama. Pendapat yang paling baik itulah yang menjadi pilihan bersama. Yang ketiga adalah cara menghargai pendapat orang lain, yaitu 1. Mendengarkan pendapat orang lain. Saat teman kita berbicara, kita harus menyimaknya. Perhatikan setiap ucapannya dengan cermat agar kita paham maksud dan pendapat tersebut. Setelah memahami, barulah kita boleh menanggapi pendapatnya. Jangan memotong pembicaraan teman sebelum dia selesai berbicara. Oke, yang kedua, tidak menyalahkan pendapat orang lain. Sikap menyalahkan pendapat orang lain harus kita hindari. Hal itu akan menyebabkan pertentangan pendapat. Dalam musyawarah, semua peserta dianggap keluarga, sehingga masing-masing peserta dianggap keluarga, sehingga harus saling menghormati. Semua pendapat harus kita diskusikan meski semua pendapat tidak disetujui. Caranya pun tidak dengan menyalahkan pendapat orang lain. Nah, bagaimana cara menyanggah pendapat dengan santun? Ketidaksetujuan kita terhadap pendapat orang lain harus kita sampaikan dengan cara yang santun. Gunakanlah perkataan yang sopan. Misalnya nih, maaf saya tidak sependapat dengan kamu, atau saya punya pendapat lain yang berbeda. Nah, perkataan yang santun adalah wujud menghargai pendapat orang lain. Meskipun pendapat kita berbeda, orang tidak boleh merasa disalahkan. Semua orang harus terbuka dengan pendapat orang lain. Yang keempat yaitu mendukung pendapat yang benar. Semua pendapat teman harus didengar dan diterima. Namun pendapat yang dipilih menjadi keputusan bersama adalah yang paling benar. Setelah semua teman berpendapat, pendapat itu kita seleksi. Setiap orang memilih pendapat yang paling bermanfaat dan tidak melanggar aturan. Melaksanakan hasil keputusan bersama. Jika keputusan sudah ditetapkan, semua orang harus melaksanakannya. Tidak boleh mengingkari hasil musyawarah, meskipun pendapat kita tidak dipilih. Keputusan musyawarah harus dijalankan. Ini bagian dari menghargai pendapat. Semua orang harus rela dan bersungguh-sungguh menerima keputusan bersama. Demikianlah beberapa cara menghargai pendapat orang lain. Biasakanlah menghargai pendapat teman agar dia juga menghargai pendapat kita. Jika semua orang saling menghargai, musyawarah akan berlangsung damai dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi semuanya. Oke, cukup sekian ya
pada kesempatan kali ini. Cukup sekian ya belajar dari rumah untuk kesempatan kali ini. Dari Pak Guru banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di komentar. Soalnya ada di deskripsi video ya. Jawab dengan komentar di YouTube Pak Guru. Dari Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.